Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para jamaah serta saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat insyaallah Masjid Ar-Raudhah, harapan dan doa mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama, berkata siapa para ulama, arba'atun mahrumuna minal maghfirati, ada 4 golongan yang tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baik di bulan Ramadan meskipun di luar bulan Ramadan, sekarang memasuki Syawal, sudah perkiraan tanggal 5 Syawal. Alhamdulillah oleh Allah kita diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semua muslim muslimat keluar dari Ramadan, kata para ulama, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada 4 golongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal maghfirati, dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata ulama, al-'aqu liwalidayhi, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun puasanya baik, meskipun sholatnya baik, akan tetapi durhaka terhadap kedua orang tua, akan tetapi semena-mena terhadap kedua orang tua, menyakiti hati kedua orang tua, jauh dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi namanya Alqamah, Pak, ibadahnya baik, sholat bersama baginda Nabi, berperang bersama baginda Nabi, jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di akhir hayat ketika sakaratul maut, meskipun dituntun oleh para sahabat mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, lidahnya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, lidahnya kaku untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ketika ditanya oleh baginda Nabi, orang tuanya masih ada ya Rasul, ibunya. Ditanya kepada ibunya, adakah dosa yang dilakukan Alqamah sehingga ketika dia sakaratul maut sekarang ini tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Apa jawaban ibunya? Saya tidak ridho terhadap Alqamah ya Rasul. Alqamah telah menyakiti hati saya. Sebelum dia berkeluarga, begitu perhatian kepada saya, kata ibunya. Akan tetapi setelah Alqamah menikah, punya istri, berpisah rumah dengan saya, perhatiannya mulai berkurang kepada saya kurang diperhatikan oleh Alqamah, saya sakit hati, tidak ridho terhadap Alqamah. Lah ini yang penyebab dari Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Oleh Rasul dibujuk ibunya, ya ibu, tolong maafkan Alqamah biar bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Awalnya ibunya tidak mau, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking sakit hatinya terhadap Alqamah. Akhirnya Rasul memerintah kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Untuk membakar Alqamah sebelum meninggal. Artinya ingin dibakar hidup-hidup oleh Rasul, sahabat Alqamah. Akhirnya ibunya iba, ya Rasul, Alqamah itu anak saya, kenapa ingin dibakar hidup-hidup? Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya siksa api neraka lebih pedih daripada siksa api di dunia. Kalau engkau tidak meridhoi Alqamah, lebih baik Alqamah dibakar saja. Akhirnya ibu ridho dan rela memaafkan Alqamah. Setelah ibunya memaafkan, lancar lidah Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya mati dalam keadaan Islam, membawa iman. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, buah hati dari menyakiti hati orang tua. Jadi selama orang tua kita masih ada, yang masih ada, rawatlah mereka, perlakukanlah dengan baik, jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Kenapa? Dikhawatirkan kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, mati tidak membawa Islam, mati tidak membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang pertama, al-'aqu liwalidayhi, orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Yang kedua kata ulama, orang yang jauh dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah dapat ampunan darinya. Wa qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, tidak menyambung tali silaturahim, putus hubungan dengan saudara-saudaranya. Kata ulama ditafsirkan ini juga, punya saudara tapi tidak pernah bermain ke rumahnya, tidak menyambung tali silaturahim, tidak pernah pulang kampung, ini juga disebut qati'ur rahim.
Jadi kesempatan di momen Idul Fitri ini teruslah jalin silaturahim, apalagi terhadap kerabat kita, terhadap saudara-saudara kita. Kalau kita putus tali silaturahim, memutus tali silaturahim terhadap kerabat dan saudara kita, kita akan jauh dari pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata ulama, wal musyahin, orang yang tidak dapat ampunan dari Allah, orang yang zalim, orang yang dengki terhadap orang lain, orang yang bermusuhan, inilah yang tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita zalim terhadap orang lain agar kita kelak amal kita tidak diambil oleh orang lain di hari kiamat. Tidakkah kalian dengar hadis baginda Nabi, atadruna manil muflis, kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut dari kami yang tidak punya harta benda sama sekali, bahkan yang mau dimakan pun tidak ada ya Rasul. Apa kata baginda Nabi? Bukan itu yang dimaksud orang yang bangkrut. Innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut min ummati, dari golongan umatku, kata baginda Nabi, mayyati yaumal qiyamah, ialah orang yang kelak datang menghadap Allah di hari kiamat, bisolatin, membawa pahala solat. Ya Allah, ini pahala solat saya. Memang di dunia dia rajin solat, bukan solat farduhnya saja, bahkan solat sunnahnya semua dilakukan. Wasuyamin, juga datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, karena memang di dunia selalu melaksanakan puasa. Puasa Ramadan tidak pernah bolong, puasa sunnah semua dilakukan. Wa zakatin, juga membawa pahala zakat karena selalu mengeluarkan zakat. Akan tetapi kata baginda Nabi, ketika enak-enaknya menghadap Allah membawa pahala ibadahnya, datang orang lain, wa ya'ti qad syatama hadza, datang orang lain mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, memang betul orang ini ketika di dunia rajin sholat, bukan sholat farduhnya saja, sholat sunnahnya semua dilakukan. Akan tetapi ketika hidup di dunia dia pernah memukul saya, pernah menyakiti hati saya, zalim kepada saya, tidak punya kekuatan saya ketika hidup di dunia untuk menuntut keadilan. Sekarang saya minta keadilanmu. Oh, kalau begitu pahala solatmu berikan kepada orang ini. Jadi pahala ibadah solatnya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang lain. Datang orang lain lagi, ya Allah, memang betul dia rajin puasa, puasa Ramadan, puasa sunnah, Muharram, Rajab, semua dilakukan. Akan tetapi ketika di dunia dia pernah zalim kepada saya, dia pernah menfitnah saya, tercoreng nama saya ketika hidup di dunia. Sekarang saya minta pertanggungan jawab oleh Allah. Pahala puasamu berikan kepada orang ini. Datang orang lagi, ya Allah, memang betul dia zakat setiap tahun, sedekah rajin, tetapi ketika hidup dia zalim kepada saya minta pertanggungan jawab. Diambil pahala sedekah, pahala zakatnya diberikan kepada orang lain. Semua ibadahnya hilang, diambil oleh orang lain, dirampok oleh orang lain, diberikan kepada orang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dunia dia zalim kepada orang lain, karena ketika hidup di dunia dia dengki terhadap orang lain. Masih datang orang lagi, ya Allah, ketika hidup dia zalim kepada saya, mengambil harta saya dengan cara yang zalim. Saya tidak ridho, sekarang saya minta pertanggungan jawab oleh Allah. Pahalanya semuanya sudah habis, sekarang dosamu berikan kepada orang ini. Bangkrut apa tidak bangkrut? Kata begitu, bangkrut. Dosa diberikan kepada kita, bertumpuk kepada kita, sedangkan pahala kita diberikan kepada orang lain. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau begitu, summa turiha finnar, kata baginda Nabi. Kalau sudah bangkrut demikian, pahala diberikan kepada orang lain, dosa orang lain bertumpu kepada kita, summa turiha finnar, dilemparkan ke dalam api neraka, summa na'udzubillah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal musyahin, orang yang dengki, zalim terhadap orang lain. Ini adalah buah hasil karena kita hidup di dunia tidak baik terhadap orang lain, menfitnah orang lain, zalim kepada orang lain. Inilah yang tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir,
Kata ulama, wa mudminul khamri, orang yang tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang tercandu mabuk-mabukan, minum minuman keras, termasuk dari itu adalah pecandu narkoba, mengkonsumsi narkoba. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 4 golongan tersebut, dari 4 golongan orang yang tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul dijadikan oleh Allah orang yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan terakhir, mudah-mudahan ketika ajal datang kepada kita, kita membawa Islam, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah alladziina tamassaku bi syari'atihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un al-kiram, ittaqullaha ta'ala wa rasulahu la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir 'anhum as sayyi'at warzuqhum min at tayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat bi hawaijina min hawaijid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'iz al islam wal muslimin wa ahlik al kafarat at-tadi'at wal zalimin. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal bagh wal zalazil wal syada'id al mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'iri biladil muslimin 'amatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan